Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh hadir, boleh datang bersekutu dengan penuh sukacita. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan, biarlah kita masing-masing sudah mempersiapkan diri untuk menerima berkat pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku, roh cinta kasih memanggil kita ke dalam persekutuan ibadah Minggu Paskah yang kelima. Karena itu, dengarlah suaranya dan nikmatilah persekutuan yang indah bersamanya. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita akan pujikan dari PKJ 191, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan memanggil, datang segera. Bait yang kedua. Mari dengarkan suara Tuhan, Dia menunggu, jawab segera. Janganlah tolak panggilannya, hidup bahagia diberinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 7 Mei 2023, kita khususkan dengan pengakuan sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Iya, satu minggu ini saya agak tidak enak badan sehingga tidak mengikuti kegiatan. Nanti selesai ibadah, mohon maaf, saya tetap akan keluar, tetapi saya tidak bisa bersalaman dengan Bapak Ibu, hanya namaste saja ya Bapak Ibu ya. Ya. Dalam ibadah pada pagi hari ini kita akan menghayati kasih setia Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kasih yang menyelamatkan dan memberi pengharapan. Kasih yang memampukan setiap dari kita orang percaya untuk juga kemudian mempraktekkan kasih kita kepada orang lain dan mengampuni sesama. Mari kita belajar dari kasih Tuhan kita yang lembut. Ingat
dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaibnya, kasih besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah saudara-saudara dan juga saya sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama? Hari ini, pagi hari ini, mari kita meriksa diri, kita memohon pengampunan atas pelanggaran dan dosa kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah kasih dan pengampunan-Mu dalam kehidupan kami. Namun seringkali hidup kami tidak berpadanan pada kasih dan pengampunan-Mu. Kami bersukacita atas kasih-Mu dan pengampunan-Mu, tetapi kami tidak mampu dan tidak mau mempraktekkan kasih itu. Susah bagi kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sulit bagi kami untuk memaafkan mereka yang melukai hati kami. Lebih mudah bagi kami untuk berbagi kasih apabila mereka itu adalah anak kami, orang tua kami, suami kami, istri kami, kerabat kami, ataupun orang-orang yang kami kenal. Tetapi ketika kami tidak kenal mereka, kami dikuasai oleh ketakutan, jangan-jangan kasih kami dimanfaatkan. Jangan-jangan mereka menipu kami. Jangan-jangan setelah dikasihi, mereka membalas dengan yang jahat kepada kami. Hal-hal seperti itu membuat kami ragu, bahkan tidak mau berbagi kasih. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami menghitung-hitung kasih yang tidak terbatas yang Kau berikan dan tidak bisa kami bagikan dengan sempurna kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Di dalam rahmat kasih-Mu Tuhan, kami rindu untuk dipulihkan dan dimampukan kembali untuk memperlakukan kasih-Mu dengan lebih maksimal. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber Kasih, kami mohon pengampunan. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini
tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergema dan berbahagia. Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, berkenan mengaruniakan anugerah pengampunan bagi setiap orang yang bertobat di hadapannya, sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya 43 ayat 25 demikian. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Damai. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Tetap berdiri. Silahkan duduk anak-anak yang saya undang untuk berdiri ke depan. Kita akan mengutus anak-anak sekolah minggu untuk ke kelas masing-masing supaya mereka bisa menerima firman Tuhan di kelas-kelas sekolah minggu, dan kita bisa menerima firman Tuhan di tempat ini. Selamat pagi adik-adik. Iya, semangat sekali ya. Siap untuk sekolah minggu ya. Sekolah minggu mau ngapain? Aduh, mau ngapain ya Kak Esther? Mau muji Tuhan, mau menerima firman Tuhan gitu ya. Mari Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak semua kita berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Engkau memberikan kebersamaan di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh bersama-sama beribadah, memasuki ibadah. Bersama-sama mendapatkan pengampunan, mendapatkan anugerah kasih Tuhan. Dan saat ini kami bersiap untuk menyambut sapaan Tuhan. Kami di tempat ini maupun anak-anak kami di kelas sekolah minggu masing-masing. Engkau memberkati sehingga firman Tuhan yang diberitakan menjadi firman yang hidup bagi kami, juga bagi anak-anak kami. Engkau berkati kakak-kakak sekolah minggu sehingga melalui berita firman Tuhan yang dibagikan melalui teladan kasih mereka, anak-anak kami sungguh mengenal Engkau. Dan pada akhirnya menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan di tempat ini, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, sehingga bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang mendengarkannya, kami boleh bertumbuh melalui firman Tuhan yang kami bagikan dan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu menguasai kami pribadi lepas pribadi, dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, sebab anak-anak-Mu di tempat ini dan di kelas sekolah minggu siap untuk mendengarkannya.
Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati. Mari Pak Jiman dipersilahkan. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ke-55 hingga yang ke-60. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga tempat menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparkannya, dan saksi-saksi meletakkan juga mereka depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah roh. Sambil berlutut, dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus dibacakan menurut Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sana Rumah Bapa. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Shalom. Ya, paduan suara batuk sudah mulai. Ya, sedang musim Bapak Ibu, harus hati-hati ya. Makanya yang namanya protokol kesehatan, masker, cuci tangan, itu harus tertib dilakukan. Dan saya tidak tertib. Jadinya saya kena. Ibu Bapak, ya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus pasti sudah paham, sudah kenal dengan ungkapan berbahasa Jawa. Wong urip iku mung mampir ngombe. Tahu ya? Wong urip iku atau wong urip kuwi mung mampir ngombe. Harfiahnya adalah orang hidup itu, kehidupan kita saat ini sebetulnya cuma beristirahat atau mampir sejenak untuk minum. Istirahat, ya, artinya apa? Ibu Bapak Saudara, dalam sebuah perjalanan panjang biasanya beberapa kali kita akan berhenti untuk istirahat. Ya, apalagi kalau naik motor, ya, lelah. Bahkan kalau naik mobil pun juga lelah loh Bapak Ibu. Ya. Sampai jalan tol itu disediakan yang namanya rest area. Ya, pasti mampir ya kalau sudah capek begitu, mampir di rest area. Paling enggak cari apa? Toilet. Cari toilet itu ya. Ya, di sana juga disediakan toko-toko yang menyediakan beberapa keperluan kita dalam perjalanan, termasuk apa? Makanan dan minuman. Jadi kalau belum nggak sempat menyiapkan jajanan, mampir di rest area, beli makanan, beli minuman gitu ya. Kalau sudah lelah, mampir di sana. Mobil berhenti, bisa istirahat di sana. Sampai kalau sudah terasa segar, supirnya dan juga penumpangnya lanjut lagi perjalanan. Ya. Di rest area paling lama berapa lama sih? Kalau Pak Tommy di rest area berapa lama Pak? Paling lama? Setengah jam. Ya, paling lama setengah jam. Capek-capeknya kalau bubuk ya sampai 1 jam lah. Ya. Jangan sampai kebablasan 3 jam, 6 jam gitu ya. Nanti itu tiket nggak berlaku lagi ya. Jadi harus tidak bisa mendetek, harus petugasnya lah merefresh lagi baru bisa dibayar begitu untuk non tunainya itu ya, kartunya kita itu. Nah, jadi terlalu lama kalau istirahat. Namanya istirahat ya nggak lama-lama, ya, sebentar gitu ya. Yang paling penting adalah perjalanan itu sendiri. Nah, itu bukan tujuan akhir, wong cuma mampir gitu kan ya. Hidup manusia itu sesungguhnya berarti sebuah perjalanan yang panjang. Menurut orang Jawa kalau begitu kehidupan saat ini yang mungkin dikasih berkat oleh Tuhan 50, 60, 70, 80, ada yang 100 tahun gitu ya. Ada juga yang mungkin lebih muda, bahkan bayi pun bisa. Itu hidup ini bukan sesuatu yang
utama karena cuma mampir gitu ya, kalau orang Jawa katakan demikian. Karena itu kehidupan sekarang ini adalah waktu bagi kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya supaya kita betul-betul siap melanjutkan perjalanan kehidupan yang sesungguhnya. Tapi itu tidak berarti kehidupan ini tidak ada artinya. Wong cuma istirahat kok ya. Istirahat tuh ya santai-santai lah, senang-senang lah, bukan. Justru kehidupan kita saat ini menentukan bagaimana kehidupan selanjutnya. Ya. Saya pernah kasih ilustrasi di surga, neraka, ternyata sama-sama ada pesta, tetapi tangannya nggak bisa ditekuk, gitu ya. Yang di neraka marah-marah, yang di surga bisa seneng-seneng, karena yang di neraka itu bingung gimana makannya, nggak bisa gitu ya. Tapi di surga dengan keadaan sama bisa makan karena mereka mau berbagi. Dan itu cara hidup itu sudah mereka lakukan selama hidup di dunia. Jadi hidup di surga nggak bingung lagi kalau harus berbagi. Bagi orang yang di dunia ini nggak bisa berbagi, kalau ternyata ditempatkan dalam kehidupan yang baru, ya nggak bisa berbagi. Nah, itu ilustrasinya demikian. Karena itu banyak ajaran agama yang menegaskan pentingnya kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Nah, pagi hari ini kita mau mengenal nih Bapak Ibu sekilas apa yang diajarkan oleh agama-agama dan kemudian kita lihat apa yang diajarkan oleh agama kita. Ya. Hindu dan Buddha pertama ya. Hindu dan Buddha itu percaya adanya karma yang mempengaruhi nasib kehidupan seseorang dalam reinkarnasi mereka ya. Jadi karma itu sesuatu yang kemudian akan berimbas ya. Kalau kamu baik ya besok dapat baik. Kalau kamu jahat ya besok dapat jahat. Itu kan karma. Konsepnya demikian. Orang Hindu percaya bahwa manusia itu terlahir atau terpancar keluar dari Sang Maha Pencipta. Maka ia akan kembali, pada akhirnya nanti akan kembali bersatu pada Sang Maha Pencipta. Istilahnya itu moksa. Jadi tujuan manusia hidup itu adalah moksa. Kembali kepada Sang Pencipta. Masalahnya, manusia ini butuh proses yang begitu panjang. Selalu saja manusia ini tidak layak karena perbuatannya tidak sesuai dengan karakter Sang Maha Pencipta tadi. Sehingga ketika tubuhnya nanti mati, jiwanya itu kemudian akan terlahir kembali dalam tubuh yang baru sesuai dengan karmanya. Berulang terus sampai kemudian mencapai kesempurnaan dan akhirnya mencapai moksa. Nah, itu Hindu. Tujuan hidup adalah moksa. Reinkarnasi adalah prosesnya. Buddha juga percaya dengan reinkarnasi, tapi anggapan dasarnya berdemikian. Orang Buddha percaya Tuhan yang baik hanya menciptakan segala sesuatu yang baik. Ia tidak pernah menciptakan penderitaan yang dianggap sebagai noda. Karena itu tugas manusia selama hidup ini adalah mencapai tingkat kebersihan arahat. Arahat itu yang pantas. Yang sepantasnya sesuai dengan Tuhan lah. Sebuah kesadaran luhur sesuai dengan kesempurnaan Sang Penciptanya. Inilah yang disebut nirwana ya. Sehingga tugas manusia adalah mencapai kesadaran luhur tadi. Bersih, tidak ada lagi pemikiran soal penderitaan. Yang ada adalah kebahagiaan ya. Selama belum bisa mencapai kesadaran itu, dia akan terlahir kembali terus, reinkarnasi terus, sampai mencapai kehidupan yang tercerahkan, kemudian nirvana. Hidupnya sesuai dengan karakternya Tuhan, tidak ada penderitaan. Itu Buddha. Ya, sekarang kalau Yahudi khususnya Saduki, karena Yahudi itu banyak aliran-aliran. Nah, Saduki ini agak berbeda.
yang juga dipikirkan oleh saintis, ilmuwan yang berpikiran bebas, dan ateisme, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka ini percaya bahwa kehidupan itu ya saat ini, sekarang ini kehidupan. Tidak ada kesempatan sebaik saat ini. Ya. Hidup yang terbaik adalah hidup untuk saat ini. Karena sesudah kehidupan ini, yang ada adalah kematian, tidak ada apa-apa lagi. Positifnya, bagi orang-orang ini termasuk Yahudi Saduki tadi, mereka akan sungguh-sungguh memanfaatkan setiap hari yang terbaik. Karena apa? Kalau aku sudah mati, aku nggak bisa apa-apa lagi. Ya. Negatifnya apa? Ketika berpikir soal kematian, wah kematian itu nggak ada harapan apa-apa. Kemudian karena itu supaya mengalami yang terbaik, khususnya dipikirkan untuk diri saya sendiri, mereka bisa menghalalkan segala cara untuk kebahagiaan dirinya. Ya, ini untuk orang Yahudi, Saduki, mereka yang saintis, bebas, dan ateisme. Selanjutnya, ini bagian yang utama, kita ada di dalamnya. Orang-orang Yahudi secara umum, termasuk orang Farisi, orang-orang Kristen, dan juga orang-orang Islam, punya kepercayaan yang mirip. Apa kepercayaannya? Manusia itu diciptakan sempurna oleh Tuhan, namun jatuh ke dalam dosa. Dosa membuat manusia tidak layak di hadapan Tuhan. Terpisah, dibuang, kematian yang ada. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan satu kali saja. Jadi tidak berkali-kali seperti Hindu dan Buddha. Memang sama satu kali saja. Tetapi kemudian nanti ujungnya kematian. Mati bukan akhir dari segalanya. Ada kebangkitan, ada penghakiman yang sangat menentukan. Dan nanti akan ditentukan bagaimana manusia akan hidup sesudahnya. Umumnya dikatakan apakah nanti di surga ataukah neraka. Atau dalam pemahaman kita orang Kristen, orang percaya, mengalami kehidupan kekal, rumah Bapa, atau kematian kekal, ratap tangis dan kertak gigi. Orang kalau kertak gigi digigit gitu karena apa? Satu karena kedinginan, dua karena sakit. Berarti penderitaan yang luar biasa. Ya. Nah, jadi kalau kenyataannya besok itu seperti yang dipikirkan oleh orang Saduki, orang saintis yang umum gitu, yang bebas, dan orang ateisme, hidup sudah, habis itu mati selesai, ya enak-enak saja. Nah, tapi kalau nanti ada pertanggungjawaban, ada pengadilan, ditentukan nanti kehidupan kekal atau kematian kekal, lah ini yang harus kita pertimbangkan. Ya. Nah, ini tergantung bagaimana cara manusia menghadapi dosa. Nah, meskipun tiga keyakinan ini, Yahudi, Kristen, dan Islam, punya pemahaman serupa, namun menawarkan penyelesaian yang berbeda. Yahudi menawarkan pemberlakuan apa? Taurat secara sempurna sebagai syarat hidup jauh dari dosa. Kalau kamu mau surga, ya lakukan Taurat sebenar-benarnya, setepat-tepatnya kamu akan selamat masuk surga. Orang Islam menawarkan syariat Islam secara kafah sebagai secara murni gitu ya, sebagai syarat hidup jauh dari dosa. Ya, kalau kamu mau selamat, mau masuk surga, ya lakukan hukum Islam dengan setepat-tepatnya. Ya, kamu akan masuk surga. Ya. Dua kepercayaan ini sama-sama menekankan kemampuan manusia untuk mencapainya. Keselamatanmu, surga nerakamu, tergantung bagaimana cara kamu hidup di dunia ini. Gimana dengan kita? Anak-anak Bapa. Beda. Anak-anak Bapa beda. Bapa kita, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi ini, memahami kelemahan ciptaannya. Dosa terjadi karena apa? Hilangnya kasih dalam kehendak bebas manusia. Hilang kasih. Kalau saja manusia itu nggak kehilangan kasih, dia akan
Ketika dia mengambil keputusan, dia akan ingat kasihnya Bapa. Bagaimana kasih Bapa yang luar biasa, dan itu membuat dia tidak akan mengingkari kasih Bapa. Memang manusia memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat habis makan buah yang dilarang itu. Tahu. Yang baik dan yang jahat itu tahu. Tapi hanya sekedar tahu. Namanya aja pengetahuan. Hanya sekedar tahu. Tanpa mampu mempraktekannya. Karena untuk mempraktekkan yang baik itu butuh apa? Kasih. Manusia sudah kehilangan kasih. Kasih Allah sudah hilang. Apalagi kasih dirinya untuk sesama, hilang. Manusia kemudian tidak mampu mengenali sang kasih itu sendiri. Yesus misalnya. Yesus sudah datang. Memberitakan soal kasih, ngajari soal kasih, memberi perintah soal kasih. Ditolak. Apa yang kurang dari Yesus? Orang-orang sudah yakin ini. Ini seorang pemimpin yang luar biasa. Kata-katanya indah, berkesan, beda dengan ahli-ahli agama. Kemampuannya luar biasa. Menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan cuma itu. Bukan cuma itu. Bisa memberi makan 5.000 orang. Bukan cuma 1 kali. Tercatat di Alkitab itu 2 kali. Apalagi yang kurang? Ternyata kurang. Salibnya Tuhan. Oke, diberikan. Manusia tidak mampu mengenali sang kasih. Sehingga tujuannya nanti, ketika manusia bisa mengenali sang kasih, ketika manusia itu bisa menerima sang kasih, maka sesungguhnya setelah dia menerima sang kasih itu, ia sendirinya dibebaskan dari hukuman dosa. Kalau sudah terima sang kasih, hidup bersama dan sang kasih gitu ya, tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan dalam kehidupan ini selain syukur atas anugerah kehidupan di dalam sang kasih. Sang kasih itu siapa? Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita lihat firman Tuhan. Thomas bertanya, tunjukkan jalan. Ya, ketika mau tinggal, aku menyediakan rumah. Supaya nanti kalau aku ke sana, pergi ke sana, kamu tahu jalannya. Tunjukkan jalan. Dijawab Yesus apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Yesus adalah satu-satunya cara menuju kemurahan Bapa. Seluruh karya Kristus, seluruh pengorbanannya menghubungkan kita pada Bapa. Dan kalau kemudian kita mencermati keseluruhan karya Kristus itu, nanti kita akan ketemu perintah utamanya. Benang merahnya itu apa? Apa Bapak Ibu? 5 kata? 5 kata, 5 huruf? K-A-S-I-H. Kasih, itu benang merahnya. Kasih. Dari seluruh karya Yesus, kasih benang merahnya. Perjanjian lama, perjanjian baru, kasih benang merahnya. Dan bukan kasih yang sudah biasa dikerjakan manusia. Kasih yang sesuai dengan yang dikerjakan Kristus. Kasih apa itu? Agape. Kasih itu. Filipus bertanya selanjutnya, tunjukkan Bapa. Yesus menjawab apa? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Artinya, Yesus ini bukan sekedar alat keselamatan menuju Bapa. Itu di luar apa di dalam itu?
Udah hilang. Oke. Artinya Yesus itu bukan sekedar alat keselamatan menuju Bapa, tapi Yesus itu Bapa sendiri. Ia sehakikat dengan Bapa, tetapi pribadi yang berbeda. Kalau disesuaikan dengan tema kita, diselamatkan oleh kasih setianya, maka Yesus adalah perwujudan agung dari kasih Allah Bapa yang Maha Besar. Yesus adalah bukti sempurna kasih anak manusia pada Bapa, sekaligus bukti sempurna kasih anak Allah pada manusia. Karena Yesus disebut apa? Anak manusia. Disebut juga sebagai apa? Anak Allah. Anak manusia kaitannya dengan Mesias yang diurapi itu ya. Nah, kematian, kebangkitannya yang sudah kita rayakan, kenaikannya, bahkan kemudian janji yang digenapi, turunnya Roh Kudus. Itu adalah jaminan sempurna bahwa rumah Bapa itu untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Jadi orang Kristen nih hidupnya apa terus? Lah, sudah dikasih rumah Bapa, sudah dikasih keselamatan ya, diberikan anugerah. Jadi enaklah orang Kristen. Ya. Berbuat dosa lagi boleh? Buat dosa boleh? Nah, kan sudah diselamatkan, sudah diampuni. Berbuat dosa berarti boleh? Ya enggak lah. Itu yang sering bikin apa? Kehidupan kita jadi sepertinya tidak berkualitas. Sepertinya lo ya. Karena tidak berlelah-lelah menepati hukum. Padahal tidak seperti itu. Contohnya apa? Stefanus. Contoh Stefanus. Stefanus itu siapa? Ada Stefanus di sini. Stefanus Hantono. Nah. Stefanus adalah martir yang pertama. Dia adalah orang pertama yang percaya Kristus, yang karena kepercayaannya, karena kesaksiannya, dia dihukum rajam. Jadi murid Yesus yang paling pertama dihukum mati adalah Stefanus. Kepercayaan kepada Kristus yang adalah Tuhan, bagi orang Yahudi adalah penistaan. Jadi kalau kemudian kita seringkali dikatakan kafir karena menyatukan manusia dengan Tuhan, gak usah khawatir. Karena apa? Inilah kepercayaan dari abad pertama, sejaman dengan Yesus. Yesus sendiri disalib karena menyatakan diri sebagai anak Allah. Dia adalah Tuhan. Jadi gak usah khawatir. Ada martir pertama kok. Ya. Ini pasti iman yang benar. Karena sesuai dengan masanya. Dan kita pegang itu ajaran dari murid-murid Yesus yang pertama. Perhatikan apa yang jadi doa Stefanus ketika dirajam. Intinya sebetulnya sama dengan yang diucapkan Yesus. Dia ucapkan tanpa gentar. Dia ucapkan tanpa penyesalan. Apa yang menjadi? Kalau Tuhan Yesus doanya apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doanya Stefanus, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Orang yang percaya kepada Yesus dihukum mati. Mereka berdosa, tapi jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bagaimana coba seorang manusia biasa bisa mengucapkan hal ini? Kalau Tuhan Yesus, iyalah, ya dia manusia, tetapi ini kan memang tugasnya sang juru selamat. Kalau Stefanus, bagaimana seorang manusia biasa bisa mengucapkan hal ini tanpa dendam? Orang lain bisa mengutuki, ya, balaskanlah darahku ini ya Bapa, ya Tuhan.
Tidak. Jangan ya. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kenapa Stefanus bisa melakukan ini? Karena Sang Kasih sudah hidup di dalam dia. Hidup bersama dengan dia. Amin. Kalau Bapak Ibu kemudian bisa mengampuni orang yang menyakitkan Bapak Ibu. Pada akhirnya loh, proses memang. Percayalah, itu bukan karena kemampuan kita. Tapi karena Sang Kristus, Sang Kasih itu hidup bersama dengan kita. Inilah kasih terbesar Tuhan. Yang bukan cuma diberikan, tetapi juga memampukan kita untuk melakukan hal yang sama yang dikerjakan oleh Sang Kristus. Karena itu di Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 14 kita harus pahami konteksnya seperti ini. Tuhan bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan itu dikerjakan oleh Stefanus. Stefanus bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Yesus dalam rangka mengampuni. Dan Stefanus meminta sesuatu yang pasti akan diberikan oleh Tuhan, yaitu pengampunan kepada orang-orang ini. Pekerjaan-pekerjaan seperti inilah yang dimaksud Yesus supaya diminta. Pekerjaan-pekerjaan yang memberkati orang banyak, bukan demi kepentingan, keuntungan pribadi, bukan menjadi sebuah tanda jaminan kesalehan keimanan seseorang. Stefanus menjadi teladan bagi kita dalam menghadirkan kasih bagi keselamatan manusia dan bukti diselamatkan oleh kasih setianya. Stefanus itu buktinya. Sehingga tutur katanya sampai akhir tidak menyakiti Tuhan, bahkan memberkati, mengampuni sesamanya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Jumat Agung sudah kita lewati, Paskah sudah kita lewati, bahkan ini minggu yang keberapa ya, hitung-hitungannya. Sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus, Pentakosta. Apakah hidup kita hanya jadi sebuah rutinitas tanpa makna, tanpa kita bisa menyadari kasih setia Tuhan? Kita menyadari hidup kita hari lepas hari ini hanya karena kasih Tuhan. Sedetik nafas hidup yang bisa kita nikmati. Ya. Bahkan bisa mencium bau kentut gitu ya. Itu sesuatu yang melegakan. Dibandingkan saya saat ini gak bisa mencium bau apapun. Itu karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Sudahkah kita mensyukuri kehidupan Tuhan? Kehidupan yang diberikan Tuhan? Sudahkah kita menghayati kita ini diselamatkan loh oleh kasih setianya? Jadi karena itu, aku sudah diselamatkan. Ya aku segala sesuatu yang aku lakukan ini hal yang terbaik sebagai bagian aku bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang lain di luar Kristen, mereka melakukan segala sesuatunya dengan harapan besok aku diselamatkan. Kita beda. Aku sudah diselamatkan, karena itu aku mau bersyukur dengan hidupku. Perbuatan-perbuatanku yang terbaik aku lakukan. Itu bedanya. Kita hidup tidak dibayangi dengan ketakutan, dengan tuntutan. Tetapi kita hidup karena sebuah kelegaan damai sejahtera. Bedanya, apakah kita menyadarinya? Kalau demikian sesungguhnya seharusnya mengampuni itu tidak menjadi sesuatu yang lebih berat.
Karena tidak ada ancamannya. Berbuat kasih, berbagi itu nggak berat. Nggak ada ancamannya. Suka-suka Bapak Ibu mau mengampuni, mau berbagi, mau bermulut manis, membangkitkan kehidupan. Suka-suka Bapak Ibu, Saudara, suka-suka Bapak Ibu. Tetapi suka-suka kita itu mencerminkan apakah sang kasih itu sungguh-sungguh hidup dalam kita apa enggak. Semakin dekat perbuatan kita dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, semakin menjadi bukti bahwa sang kasih itu hidup di dalam kita. Semakin sulit, semakin jauh kita melakukan apa yang dikerjakan oleh sang kasih itu, maka hati-hatilah. Mungkin pada waktunya kita akan semakin jauh dari sang kasih. Bukan karena sang kasih meninggalkan kita, tapi jangan-jangan kita sendiri yang tidak mau untuk hidup bersama dan dengan sang kasih. Yang bisa nilai siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Hei David, hei Bapak Ibu Saudara, engkau sudah diselamatkan oleh kasih setia Tuhan. Nyatakanlah, wujudkanlah kehidupan yang berpadanan dengan itu. Itu tugas Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Roh Kudus memampukan. Selamat hidup bersama dengan kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur disadarkan kembali bahwa hidup kami hanya karena anugerah kasih-Mu. Tolong kami untuk mensyukurinya. Tolong kami sehingga dengan sukacita kami boleh hidup berpadanan dengan kasih-Mu. Kami percaya bahwa apa yang kami percaya adalah ya dan amin. Mampukan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu yang setia. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Marilah kita dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Semangat. Minta waktu sejenak untuk warta lisan yang akan saya bacakan. Selamat pagi, shalom semua. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bila ada, untuk berdiri sejenak. Ya. Untuk pelayan kebaktian, yang melayani kebaktian pada hari ini, Minggu 7 Mei 2023 adalah Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan Komisi Usia Lanjut. Persekutuan Komisi Usia Lanjut akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, pukul
9 WIB atau 9 pagi. Kegiatannya yaitu gerak-gerik yang akan dipimpin oleh Ibu Trivena. Mohon kehadiran daripada segenap anggota Komisi Usia Lanjut. Persidangan Majelis Jemaat diperluas. Persidangan Majelis Jemaat diperluas akan diadakan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul 9 WIB setelah kebaktian dengan agenda laporan kegiatan dan keuangan tahun 2022 dan rencana kegiatan tahun 2023. Mohon partisipasi anggota jemaat dan simpatisan. Persidangan ini persidangan yang melibatkan jemaat, dimohon jemaat untuk tidak pulang setelah kebaktian untuk ikut mengikuti persidangan yang diperluas ini. Lalu yang kelima, lowongan kerja. TK Tunas Wacana membutuhkan tenaga administrasi sekolah. Dan juga ada Yayasan Sion GKI Blora membutuhkan guru mapel. Keterangan lebih lanjut bisa dapat menghubungi Majelis Jemaat. Lalu untuk selamat ulang tahun pada hari ini tepat tanggal 7 Mei 2023 yaitu ulang tahun untuk Ibu Yeni Megawati. Kalau ada boleh berdiri sebentar. Selamat ulang tahun untuk Bu Yeni, Tuhan memberkati. Ada tambahan warta untuk pelatihan ekoenzim. Komisi Dewasa GKI Indo Indah yang dulu pernah mengikuti pelatihan ekoenzim tentang sejuta manfaat dari sisa dapur kita yaitu sayur dan buah akan mengadakan pelatihan ekoenzim pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 9 pagi setelah ibadah dengan narasumber Ibu Rina Nita. Dimohon partisipasi daripada anggota jemaat dan simpatisan. Dan untuk itu, untuk putusan yang pernah dikirim mengenai ekoenzim ini di Blora, nanti setelah ibadah mohon tinggal sebentar untuk rapat sebentar dengan pengurus Komisi Dewasa, yaitu untuk Bapak Antono, Ibu Antono, Ibu Khalid, Ibu Tirsa Rusmiati, dan Bapak Suwandi. Nanti boleh tinggal sebentar setelah kebaktian mengikuti rapat bersama Komisi Dewasa. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk selanjutnya doa syafaat disampaikan oleh Pendeta David Kristianto. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur untuk ibadah boleh terselenggara pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memampukan setiap jemaat dalam kondisi mereka boleh hadir. Bahkan di antara kami masih ada yang sedang dalam pemulihan ataupun juga sedang sakit flu, batuk. Tetapi kami tetap bersuka cita, bersemangat untuk hadir dalam ibadah ini. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang sakit yang tidak kami ketahui keberadaan mereka, baik yang ada di rumah atau mungkin yang ada di rumah sakit. Kiranya Engkau menjenguk, memberikan kekuatan, bahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka semua boleh disembuhkan karena kasih-Mu. Engkau hadirkan kami sebagai sahabat-sahabat terbaik yang boleh menopang, memberikan dukungan dan semangat. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Ibu Yeni, Engkau berkati di dalam aktivitasnya, dalam pekerjaan dan pelayanannya, sehingga semakin Tuhan berkati, semakin anakmu ini boleh menjadi berkat. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang kami kerjakan, biarlah boleh terselenggara dengan baik, jadi berkat, dan jemaat Tuhan boleh merasakan manfaatnya. Engkau berkati untuk komisi-komisi yang sudah dengan aktif melanjutkan kembali persekutuan-persekutuan hampir sama sebagaimana sebelum pandemi. Engkau berkati supaya persekutuan-persekutuan ini boleh diminati dan menjadi sarana bagi kami untuk bertumbuh. Engkau berkati untuk panitia Thanksgiving Day
yang sudah mempersiapkan diri dan juga untuk HUT GKI Genuk Indah. Kiranya Engkau berkati supaya panitia ini boleh memfasilitasi berbagai macam kegiatan yang boleh menghantarkan kami untuk menghayati kasih Tuhan dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu sepanjang kami boleh berpersekutuan, bersaksi dan melayani bersama di GKI Genuk Indah. Engkau berkati untuk pergumulan pelayanan kami, termasuk pelayanan tunas wacana. Karena selain kepala sekolah, belum ada yang definitif. Dan saat ini mungkin di tahun depan tenaga administrasinya pun harus kami cari yang baru. Kiranya Engkau menyediakan. Tuhan memberkati untuk bangsa dan negara kami. Situasi pemilu yang mulai memanas biarlah tidak menghalangi bangsa kami untuk terus mengalami damai sejahtera-Mu. Mampukan Presiden Jokowi beserta kabinetnya, pejabat dari pusat sampai daerah, terus mengupayakan hal-hal baik yang memberikan kesejahteraan rakyat dan kami terlibat di dalamnya. Tuhan berkati proses pemilu sehingga di tahun 2024 nanti boleh dihadirkan sosok pemimpin yang memberdayakan masyarakat, membawa kesejahteraan, dia yang diberkati oleh Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan dalam pelayanan, biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati kami semua dalam pergumulan kami, pergumulan rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Biarlah mereka yang sedang bergumul dengan rumah tangga, Engkau berikan jalan keluar. Mereka yang merindukan pekerjaan yang lebih mapan dengan penghasilan yang lebih layak, kiranya Engkau menghadirkan. Anak-anak muda yang merindukan pasangan hidup melalui pergaulan yang baik dan benar, mereka boleh mendapatkannya di dalam kasih Tuhan. Pasangan-pasangan muda yang masih sampai hari ini masih merindukan buah hati dalam pernikahan mereka, dengarkan doa mereka, dan tidak berapa lama di dalam Tuhan Yesus Kristus Engkau mau mengabulkan. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah dinyatakan lulus dalam studinya. Biarlah mereka boleh mendapatkan sekolah lanjutan yang layak. Anak-anak kami yang mempersiapkan ujian, Engkau berkati sehingga mereka boleh sungguh-sungguh mengerjakan, mempersiapkan diri. Bagi para orang tua, Engkau berkati untuk mempersiapkan anak-anak mereka, mendukung mereka dengan baik. Akhirnya Tuhan, banyak hal rindu kami ungkapkan. Engkau mendengar, mengenali masing-masing pergumulan anak-anak-Mu, dan Engkau menjawab segala sesuatunya indah pada waktunya. Terimalah doa permohonan kami ya Bapa, yang kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk persembahan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada hari ini ada 2 kantong, kantong merah dan kantong hijau. Kantong hijau diperuntukkan untuk diakonia. Mari jemaat dipersilakan berdiri, kita menyambut persembahan kita dengan menyanyikan dari PKJ 149 bait 1, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandunglah lagu baru, senandunglah lagu baru baginya. Mari kita berdoa persembahan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana firman-Mu telah kami dengar dan juga kami Tuhan beri kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan sebagai ungkapan syukur kami yang telah Tuhan berikan dan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu mengasihi kami dimanapun dan apapun keadaan kami. Ya Tuhan, saat ini persembahan yang akan kami persembahkan, biarlah Tuhan berkenan dan sucikan, dan juga untuk majelis yang mengelola, Tuhan berikan hikmat bijaksana dengan baik supaya pengelolaannya boleh berguna bagi kemuliaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup mungkin memang sekedar mampir ngombe atau singgah untuk minum. Mungkin memang demikian. Tetapi hidup orang-orang percaya adalah hidup yang luar biasa. Karena hidup berdasarkan anugerah kasih Allah. Jangan sia-siakan kehidupanmu, isilah dengan hal-hal yang baik sebagai bagian dari ungkapan syukurmu, hai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih setianya. Pergi dan wartakanlah Injil Kristus. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam kasih-Mu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan dulu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengharapkan hati kepada Tuhan. Pulanglah dengan sukacita karena kasih setia Tuhan menyelamatkan kita, dan jadilah saksinya senantiasa. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan panah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberi damai sejahtera untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, karena tepat hari ini ada saudara kita yang berulang tahun, yaitu Ibu Yeni Megawati. Marilah kita bersama-sama mau menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Sekali lagi. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati.